Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton. Perkenalkan nama saya Syika Muntas Wasdi dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir MSIB Batch 6 Studi Independen Product Management di PT Lentera Bangsa Benderang atau Biner Academy. Table of content atau apa yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah introduction ke Biner Academy dan juga PM atau Product Management, tools yang digunakan, modul belajar selama bulan Februari sampai bulan Juni ini, lalu relevansi dengan jurusan, lesson learn, dan juga saran untuk mitra. Kita kenalan dulu dengan Biner Academy. Biner Academy atau PT Lentera Bangsa Benderang didirikan untuk menjawab kebutuhan akan talenta teknologi Indonesia yang terus berkembang. Program utamanya adalah program bootcamp yang berisi kursus dasar untuk materi pilihan si peserta dengan jadwal pertemuan 3 kali seminggu. Program ini memberikan materi tugas, umpan balik dari fasilitator, proyek nyata yang dikerjakan bersama tim, dan presentasi akhir. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan karir dan juga koneksi kerja yang dapat mempersiapkan peserta dengan keterampilan kerja yang siap pakai. Visi dari Bina Academy ini adalah closing the education gap, shaping Indonesian leaders with strong character and capabilities for the global stage. Bina Academy sendiri memiliki banyak learning path seperti front-end, back-end, UI UX, dan sebagainya. Untuk learning path yang saya pilih sendiri adalah product management. Mengapa saya memilih learning path ini? Karena saya memiliki minat yang sangat besar pada bidang product management, dan saya melihat sebagai keterampilan yang sangat relevan dan berharga di era digital saat ini. Dengan latar pendidikan saya di bidang sistem informasi, saya merasa bahwa pemahaman mendalam saya tentang product management akan dapat melengkapi pengetahuan teknis dan memberikan saya keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola end-to-end produk dari awal sampai akhir. Nah, apa tools yang digunakan selama program studi independen ini? Ada tools yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, ada juga untuk mengerjakan tugas. Untuk LMS sendiri kami menggunakan Google Classroom, lalu untuk online class menggunakan Zoom, untuk sharing file itu menggunakan Google Docs, Sheet, Slide, Form, dan Google Drive. Lalu untuk mengerjakan tugasnya sendiri itu kita pertama dikenalkan dengan yang namanya Maze, logo yang paling kiri, untuk melakukan usability testing, lalu juga Figma untuk prototyping, dan Figjam juga untuk belajar, lalu ada Google Form untuk biasanya digunakan untuk research purposes, dan Trello untuk mendukung pembelajaran tentang materi Agile atau Scrum. Modul belajar itu ada apa aja? Kita ada 7 chapters dari bulan Februari sampai Juni dan final project. Chapter pertama yaitu mengenal dasar product management, di mana kita belajar tentang digital product development, role product management, stakeholder, dan juga writing as a PM. Lalu kita mengenal dunia bisnis, UI UX, tech, data, dan kaitannya dengan PM. Ada metrics dan juga goal setting. Lalu ada product discovery, ada phase 1 dan 2. Phase 1 itu berhubungan dengan research method, basic data analysis, design thinking dan design, sprint, empathy, user persona, customer journey map. Lalu phase 2 itu prioritization, pas sudah ketemu solusinya, prototype, usability testing, dan juga heuristic evaluation. Chapter kelima itu berhubungan tentang product economics dan juga user acquisition. Jadi kita belajar tentang revenue management dan juga go-to-market strategy. Chapter 6 itu berhubungan dengan dokumentasi portofolio. Kita berbicara tentang product vision dan initiative communication. Lalu dikenakan dengan BRD dan juga PRD, salah satu materi yang paling penting. Lalu ada roadmap juga product management portfolio. Chapter 7 terakhir kita dikenakan dengan SDLC dalam PM, berbagai macam framework seperti waterfall, agile, juga ada materi tentang delivery pitch deck dan juga quality assurance one-on-one. Setelah 7 chapter, kita masuk ke final project. Final project itu kami menggunakan metodologi Scrum dari Agile Framework yang dilakukan dalam 3 sprint. Each sprint itu 2 minggu. Dan untuk saya sendiri itu masuk ke kelompok yang membuat produk dalam bidang healthcare, yaitu Reprocare. Nah, apa relevansinya dengan perkuliahan? Yang pertama adalah keterkaitan teori dan juga praktik manajemen produk. Jadi dalam perkuliahan sistem informasi banyak sekali teori terkait pengelolaan produk teknologi dan pengembangan sistem informasi yang sudah saya pelajari. Dan jadi Stupen ini memberikan saya kesempatan untuk bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut secara langsung dalam konteks pengembangan digital produk. Lalu yang kedua adalah penguatan kompetensi multidisipliner. Sudah berbagai macam mata kuliah yang saya ambil seperti manajemen bisnis, manajemen proyek TI, propensi, sistem interaksi,
dan semuanya berkontribusi pada pemahaman saya tentang pengelolaan proyek dan tim secara efektif. Dan dengan saya mengikuti studi independen ini memperkuat kemampuan saya dalam bekerja secara multidisipliner dan bekerja sama juga secara langsung dengan tim desainer. Apa lesson learned atau hal yang sudah saya pelajari selama beberapa bulan kebelakangan? Pertama adalah kolaborasi dengan UI UX. Untuk Final Project sendiri kita bekerja sama ya secara langsung dengan UI UX dan mengajarkan pentingnya komunikasi dan juga sinergi antara tim desain dan tim produk untuk bisa menciptakan produk yang user friendly. Lalu dari proses end-to-end pengembangan produk, pastinya dari awal kita mulai riset hingga strategi peluncuran, memberikan pemahaman end-to-end tentang siklus produk itu tersendiri. Lalu yang terakhir adalah pengembangan keterampilan manajerial, di mana saya sendiri memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola tim, merencanakan proyek, dan membuat keputusan strategis yang berdampak kepada semuanya. Yang terakhir adalah saran. Saya memiliki 3 saran yang bisa di-consider oleh tim mitra. Pertama adalah seleksi peserta yang lebih ketat, untuk bisa memastikan komitmen dan juga kemampuan para peserta itu tidak ada kesenjangan kemampuan yang signifikan. Ini juga bisa menjaga kualitas program, memastikan semua peserta dapat mengerti materi dan tugas kelompok dengan baik. Lalu yang kedua adalah pengajar atau guru tamu yang berpengalaman. Menurut saya dengan kita bisa mengundang pengajar atau guru tamu yang udah berpengalaman lama di bidang product management, bisa memberikan wawasan mendalam dan praktis bagi para peserta untuk bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi secara nyata di industri product management sendiri. Terakhir ada penambahan materi teknis. Jadi kita yang sudah belajar data namun tidak ada praktek langsung, jadi mungkin bisa menambahkan materi berhubungan dengan analisis data, pemrograman dasar agar, eee, dijelaskan tentang logik, coding sendiri kepada orang-orang yang aspiring untuk menjadi PM di studi independen ini, dan juga pengenalan alat-alat yang memang digunakan di dunia kerja seperti Jira atau Confluence, agar bisa memberikan skill yang kompetitif kepada para peserta setelah selesai, dari program studi independen ini. Baiklah, sekian presentasi laporan akhir dari saya. Terima kasih banyak.